Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast singkat saya bersama dengan teman saya Anjel Sasila dan Sicily Selma. Hari ini kita akan membahas tentang alat reproduksi manusia bersama saya sudah bersama dengan teman saya sebagai apa lagi itu? narasumber. Narasumber. Nah, saya ingin bertanya, apa sih maksud dengan alat reproduksi manusia? Alat reproduksi manusia adalah organ khusus pada tubuh pria dan wanita yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin, mempertemukan sel tersebut, dan mendukung kehamilan. Pada bagian pria dan wanita juga berbeda. Kalau begitu, bisa dijelaskan apa saja alat reproduksi pada pria dan wanita? Alat reproduksi pria meliputi penis, testis, epididymis, vas deferens, prostat, dan uretra. Fungsinya menghasilkan sperma dan menyalurkannya. Sedangkan pada bagian wanita memiliki ovarium, tuba falopi, rahim, serviks, dan juga vagina. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sperma, lalu pembuahan pada tuba falopi, janin akan tumbuh di rahim dan lahir lewat vagina. Nah, kalau boleh tahu, bisa dijelaskan sedikit apa itu siklus menstruasi? Siklus menstruasi adalah menyiapkan rahim untuk kemungkinan kehamilan, dimulai menstruasi, fase folikuler, ovulasi, dan fase luteal. Jika tak terjadi pembuahan, maka dinding rahim akan luruh sehingga mengeluarkan darah. Seterusnya, menstruasi akan terjadi kembali. Nah, yang mau tahu lebih lanjutnya siklus menstruasi itu, lihat pada gambar animasi yang kami tampilkan. Cepat besar ya calon ovum. Kalau udah waktunya, semoga kamu bisa ketemu jodoh kamu. Kayaknya ovum udah mulai matang. Udah waktunya aku produksi estrogen. Kalian sekarang mulai pertebal dinding rahim ya. Siap. Tenonet. Halo Tak. Iya Him, Tak, hormon estrogen udah pada kerja nih. oke siap. Aku kasih tahu anterior pituitari kalau gitu. Anterior pituitari, dengarkan info dari rahim. Siap Jenderal, hormon LH segera meluncur ke ovarium. Kamu sekarang juga ke ovarium ya, udah waktunya ovum keluar. Siap. Udah waktunya ya? Udah waktunya kamu keluar. Makasih ya udah ngerawat aku selama ini. Iya, semoga kamu ketemu jodoh kamu ya. Kamu sekarang juga bantu hormon estrogen nebelin dinding rahim ya. Siap. Halo ovum, udah waktunya kamu ke tuba falopi. Iya Mama, doain semoga aku ketemu sperma ya Ma. Amin. Aku berangkat dulu ya Ma. Tenonet. Halo Tak. Iya Him. Ovum lagi di tuba falopi. Terus hormon estrogen sama progesteron juga lagi banyak diproduksi. Kasih tahu anterior pituitari jangan kirim hormon FSH dulu ya. Siap, dia udah denger kok. Semoga aja ada sperma yang datang ke sini. Nggak ada juga yang datang. Udah waktunya aku pergi. Semoga generasi selanjutnya bisa ketemu jodohnya. Setelah masa subur selesai, selama beberapa hari ke depan ovarium dan korpus luteum akan perlahan mengurangi produksi hormon estrogen dan progesteron. Dan ketika kedua hormon ini pada kadar terendahnya, maka terjadilah menstruasi. Nah, kalau boleh tahu, apakah kehamilan ada hubungannya dengan kontrasepsi? Bisa dibilang begitu, karena kehamilan terjadi saat sperma dan sel telur bertemu di tuba falopi, lalu terbentuk zigot dan menempel di dinding rahim. Setelah itu, janin akan berkembang dan lahir lewat vagina. Sedangkan kontrasepsi memiliki tujuan utama, yaitu menunda atau mencegah kehamilan, misalnya memakai pengaman untuk mencegah sperma atau pil KB. Ada satu pertanyaan lagi nih untuk Sila.
Penyakit apa saja sih yang ada pada alat reproduksi? Yaitu menular seksual seperti HIV atau AIDS, sifilis, gonore. Infeksi lain seperti keputihan abnormal, radang panggul, biasanya karena bakteri atau virus, kurang menjaga kebersihan atau seks tidak aman. Kalau begitu, saya ingin bertanya balik nih, apa pentingnya menjaga pergaulan? Pentingnya menjaga pergaulan supaya terhindar dari seks bebas, penyakit menular, dan kehamilan dini, juga menjaga nama baik, kesehatan, serta masa depan. Sebelum mengakhiri sesi podcast kami ingin menunjukkan hasil wawancara dari 6 elemen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Elma ditugaskan untuk mewawancarai seorang guru dan saya sekarang bersama dengan Ibu Haji Salmiah. Saya ingin bertanya, apa perbedaan remaja zaman dulu di zaman Ibu dan remaja zaman sekarang? Perbedaannya jelas beda. Yang pertama, berbeda dari segi waktunya. Dan kedua, berbeda dari segi permainan. Yang ketiga, berbeda dari segi pergaulan. Jadi kalau zaman dulu itu, kalau pergaulan itu lebih banyak berkumpul tanpa menggunakan gadget. Jadi orang berkumpul, ya dulu kan tidak ada HP toh. Nah, orang tidak ada HP, jadi mereka bermain senang berkumpul. Jadi di suatu tempat yang sudah ditentukan, main permainan tradisional kayak lompat tali, dende, nah, apalagi itu jalan apa istilahnya itu, enggrang, yang pakai bambu. Dulu kita banyak permainan begitu. Kalau sekarang tidak ada yang begitu. Kalau sekarang itu anak-anak mainnya main HP, gadget, jadi sosialisasi dengan teman-temannya dengan orang lain kurang. Gitu. Jadi menurut Ibu itu dampak negatif anak zaman sekarang itu bagaimana, Bu? Kalau dampak negatifnya banyak. Salah satunya kurang empati sama orang lain. Kenapa kurang empati? Karena mereka lebih banyak bergaul dengan media sosial dan HP-nya daripada bergaul dengan teman-temannya. Yang kedua, pergaulan zaman sekarang itu hilang identitas diri. Maksudnya itu hilang identitas dirinya. Misalnya mereka dalam satu kelompok, dalam satu sekolah misalnya kan, ada geng-geng. Mereka mau masuk di geng itu, tapi ada syaratnya. Jadi harus mengikuti aturan dari geng yang mau dia masuki toh. Jadi tidak ada identitasnya, hilang, harus ikut dengan teman-teman barunya yang mungkin tidak cocok. Terus yang ketiga, kurang bersosialisasi, kurang bermasyarakat, karena mereka lebih fokus dengan HP daripada dengan orang lain, teman-temannya. Yang keempat, pergaulannya pergaulan bebas. Contoh seperti Pergaulan bebas itu misalnya mereka menggunakan gaya hidup seperti orang barat. Seperti orang barat, ya apa pegang-pegangan pokoknya di jalan kayak gitu toh. Terus yang berikutnya, dampak buruknya itu bisa menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi kesehatan. Contoh, suka merokok, minum-minum keras, narkoba, dan lain-lain. Nah itu kan kalau zaman dulu kan tidak ada yang begitu. Nah, sekarang anak-anak apalagi dengan HP kayak gini, tidak bagus. Itu dampak negatifnya. Nah, oke Bu, terima kasih atas pendapat Ibu dari wawancara kami. Oke, selanjutnya kami mau pindah ke wawancara saja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Elma. Kali ini saya ingin mewawancarai seorang perawat. Nama saya Besti Eliatira. Saya ingin bertanya, menurut Ibu perawat, apa saja jenis penyakit yang sering terjadi pada alat reproduksi manusia? Untuk sekarang, untuk tahun ini yang sering terjadi, salah satu penyakit yang sering terjadi di alat reproduksi
terutama di kalangan anak remaja dan dewasa, yaitu untuk sekarang itu yang persentasenya yang tinggi yaitu HIV. Ya, untuk yang lebih banyak yang terjadi itu sekarang untuk HIV lebih meningkat tingkat terjadinya dibanding penyakit-penyakit yang lain. Nah, bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena penyakit tersebut? Salah satu pencegahan untuk tidak terjadi HIV, salah satunya yaitu hindari yang namanya pergaulan bebas. Salah satu dari pergaulan bebas yaitu kayak kalau untuk sekarang sih itu yang remaja itu lebih sering itu yang terjadi itu adanya kayak seks bebas. Itu salah satu pemicu penyebab terjadinya HIV. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan obat-obat, bisa kayak obat-obat narkoba. Dia sering memakai satu jarum dengan beberapa orang, itu bisa terkena HIV juga. HIV itu penularannya melalui darah itu. Nah, bagaimana cara jika terlanjur terkena penyakit HIV? Salah satu cara untuk pengobatannya untuk HIV, yang pertama itu yang dilakukan kalau memang sudah ada tanda-tanda untuk terjadinya namanya HIV, yang pertama itu dilakukan yaitu kontrol. Harus kontrol, kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kalau memang positif terkena HIV, berarti kita harus melakukan pengobatan tiap bulan, kontrol tiap bulan ke rumah sakit. Dan kalau sudah pengobatan, selanjutnya kita harus tetap memelihara yang namanya pola hidup sehat. Tetap dipertahankan yang namanya pola hidup sehat. Yang mana itu pola hidup sehat? Contoh, pola makan yang harus baik dan teratur. Kemudian yang kedua, pola tidur yang baik. Kemudian yang ketiga itu harus tetap betul-betul rutin olahraga. Itu saja. Nah, terima kasih sudah ingin diwawancarai dengan baik. Oke, kita lanjut ke wawancara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Elma. Kali ini saya ingin mewawancarai tetangga saya yang memiliki anak remaja. Nah, perkenalkan gitu. Nama saya Haji Andi Nirwana. Nah, saya ingin bertanya, apa yang Tante rasakan dalam mendidik anak remaja di dalam rumah? Yang sangat saya rasakan sangat bahagia, senang. Nah, bagaimana batas kebebasan yang Tante berikan kepada anaknya yang remaja di rumah? Saya berikan kebebasan, setiap anak harus dipantau setiap kegiatan. Nah, bagaimana pendapat Tante jika anak remaja sudah berpacaran? Harus diberikan nasihat baik. Nah, terima kasih Tante atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Chelsea. Saya berdua dengan sepupu saya. Perkenalkan nama. Aku Nining Andriani. Nah, tujuan saya di sini untuk mengajak sepupu saya ingin mewawancarai. Nah, yang pertama itu, kakak, bagaimana pendapat kakak tentang berpacaran? Pacaran ya, kalau menurut saya ya, pacaran itu adalah fase di mana dua orang saling mengenal lebih dalam, tapi dalam konteks yang sehat ya. Jadi kayak hubungan itu yang mengajarkan hal-hal yang positif. Misalnya kita belajar tentang komunikasi yang jujur, cara menyelesaikan masalah, dan memahami perbedaan gitu. Kak, ada nggak sih batasan umur, pergaulan, atau waktu untuk berpacaran? Kalau dalam pandangan saya, batasan dalam pacaran itu kan bukanlah sesuatu hal yang kaku ya, melainkan lebih pada kesiapan mental dan kedewasaan emosional seseorang. Kalau misalnya dari segi batas umur, tidak ada usia ideal ya untuk mulai berpacaran. Yang lebih penting adalah kita sudah siap bertanggung jawab untuk tindakan kita dan perasaan kita. Jadi kita sudah siap bertanggung jawab atas perasaan dan tindakan kita. Nah, kalau dari segi batas pergaulan, setiap individu itu kan dia memiliki nilai dan batasan pribadi yang berbeda dalam sebuah hubungan. Nah, penting untuk kita saling menghormati batasan-batasan kita masing-masing. Ini mirip dengan lingkungan kita ya sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita berada di suatu lingkungan, kita harus menghargai batasan-batasan kita dan menghargai privasi kita masing-masing. Kalau misalnya dilihat dari batas waktu, sebenarnya tidak ada batas waktu sih. Misalnya seberapa lama kita harus pacaran. Yang penting adalah selama kita pacaran itu mengajarkan kita hal-hal yang positif aja.
sekian dari wawancara saya bersama sepupu saya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cel Selma. Saya ingin wawancara teman saya. Nah, teman yang saya ingin wawancara itu sudah ada samping saya. Nah, silakan perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Hikmah Maharani dari kelas 9C. Nah, saya boleh bertanya tidak? Boleh? Nah, pertanyaan itu, apakah Anda sudah menguasai materi tentang alat reproduksi? Iya, saya sudah menguasai. Nah, hal-hal apa saja yang kamu ketahui tentang alat reproduksi? Tolong jelaskan. Alat reproduksi adalah organ khusus dari tubuh pria dan wanita. Begitu ya. Ada lagi nih, apa pendapatmu tentang pacaran? Pacaran itu dosa, tidak baik, dan itu saja. Oke, sekian dari wawancara saya dengan teman saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mewawancarai salah satu ulama yang bernama. Perkenalkan, nama saya Indi Heril. Nah, saya ingin bertanya, apa peranan agama dalam membina karakter baik remaja saat ini? Untuk membina anak remaja sekarang dengan cara agama, dia mengajarkan sopan santun, akhlak, dan beretika, dan selalu mengingatkan, menyampaikan tentang apa yang harus disampaikan. Nah, pertanyaan kedua, apa kiat-kiatnya agar remaja bisa terhindar dari pergaulan bebas menurut pandangan agama? Ya, pertama itu beriman dan bertakwa kepada Allah, dan selalu menjalankan ibadah sholat 5 waktu, dan membangun nilai-nilai positif dalam lingkungan, dan selalu berkomunikasi dengan orang tua atau orang yang lebih tua atau orang di sekitar kita itu dengan sopan santun dan etika yang lebih baik. Maka akan semua anak itu bisa terbentuk jadi lebih baik. Ya, itulah jawabannya. Wah, terima kasih atas hasil wawancaranya. Kita akhiri wawancara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video hasil wawancara kami dari 6 elemen. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast singkat saya bersama Sila. Kami menutup podcast ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Bye-bye.